ada konsistensi ya dari Fed itu ingin untuk menjaga supaya inflasi bisa mencapai target 2%. Jadi target jangka panjang mereka inflasi ke arah 2%. Dan mereka kelihatannya konsisten ke arah itu. Dan dari minutes of meeting maupun juga pidato di Jackson Hole oleh Jerome Powell itu memang kelihatannya mereka masih sangat hawkish ya. Jadi ada probability mereka masih akan menaikkan suku bunga Fed. Walaupun untuk September ini kelihatannya pasar menduga atau memproyeksikan bahwa Fed rate itu masih akan bertahan ya, untuk September meeting. Tapi untuk November meeting itu kemungkinan proyeksi dari pasar itu Fed akan kembali menaikkan. Jadi kelihatannya untuk September ini kemungkinan masih kalau tidak ada surprise ya dari Fed itu mereka menahan untuk melihat dampak dari kenaikan suku bunga Fed sebelumnya. Karena memang akhir-akhir ini ada banyak berita-berita yang relatif negatif juga ya, termasuk juga yang datang dari China. Kita tahu ada beberapa perusahaan properti besar di sana yang collapse ya, dan sektor properti ini representasi cukup besar dalam ekonomi China, sekitar 30%. Jadi kalau ada masalah di sektor itu, kita khawatirnya ada dampak ikutan, terutama ke sektor finansial perbankan ya, terutama untuk bank-bank yang banyak meminjamkan dana ke perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan properti di China ya. Jadi kekhawatirannya akan ada masalah atau misalnya counterparty risk yang dianggap menjadi problem gitu ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan di sana yang khawatirnya juga bisa berdampak ke sektor finansial global juga, Mbak Neke. Baik, artinya untuk 6% di tahun ini menurut Anda seperti apa Pak David? Apakah masih mungkin? Ya, sebelum sampai ke sana ya kita juga harus melihat kemungkinan-kemungkinan lain ya, termasuk tadi efek rambatan dari kondisi China. Tapi memang ada kemungkinan kalau misalnya kondisinya ceteris paribus untuk menggapai 2% itu bisa saja mengarah ke sana. Tapi saya melihatnya mungkin untuk tahun ini max mungkin ke arah 5,75 dulu ya untuk Fed rate ya. Baik. Dan mereka mungkin akan melihat awal tahun depan kondisinya seperti apa, termasuk perkembangan-perkembangan terakhir yang eh, bisa berdampak pada perekonomian Amerika juga ya. Kalau kita lihat eh, tingginya suku bunga Fed di Amerika ini sudah berdampak juga ke mortgage rate ya, terutama yang kita lihat di 30 tahun itu suku bunga mortgage di sana sangat tinggi. Dan kita lihat sudah ada dampaknya juga ke sektor properti komersial di sana. Jadi beberapa bank di sana juga kelihatannya agak megap-megap juga ya, dan ini juga pastinya akan diperhatikan oleh Fed ya. Jadi kenaikan suku bunga ini tercepat sebenarnya yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika dan juga tertinggi dalam dekade terakhir ya. Jadi memang ini pasti akan ada konsekuensi-konsekuensi, dan tentunya Fed tidak menginginkan apa dampak negatif ya, walaupun mereka ingin menunjukkan ke pasar bahwa mereka konsisten untuk menekan inflasi, dan kelihatannya sudah cukup berhasil ya, dari 9,1% hampir menyentuh 10%, inflasi Amerika sekarang sudah terus melambat. Memang di posisi terakhir di Juli agak sedikit meningkat lagi ke 3,2%. Tapi saya melihat trennya ini memang sudah kecenderungan menurun, walaupun belum sampai ke arah target yang diinginkan Fed itu di 2%. Baik, kita beralih ke Pak Doni. Pak Doni, kalau menurut Pak David tadi di tahun ini 5,75%, apakah Anda setuju atau menurut Anda masih ada potensi untuk mencapai 6% di 2023 ini? Ya, kalau tadi Pak David katakan memang benar ya. Kalau kita lihat by data ya saat ini, Juli itu inflasi Amerika itu sedikit naik ya di 3,2%. Sebelumnya itu year on year itu 3%. Kita kembali lagi mengenai inflasi inti di luar harga komoditas energi. Itu di Amerika itu mencapai 4,7 year on year. Ini di Juli. Jadi data-data inflasi ini belum menunjukkan hal yang positif ya. Jadi kalau saya lihat bahwa September nanti kurang lebih tanggal 20 itu the Fed masih ada peluang yang dikatakan Pak David lagi. Kalau saya rentangnya di tahun ini di 5,7 sampai 6%, Mbak.
5,7 hingga 6% begitu. Tapi, Anda setuju juga dengan adanya, volatilitas terutama dari China ini mungkin bisa mempengaruhi seperti apa The Fed mengambil keputusan? Ya, memang tadi yang kata Pak David katakan bahwa yang menjadi topik saat ini selain The Fed adalah pertumbuhan ekonomi China. Setelah pandemi berlangsung, kemudian market China dibuka, ternyata GDP mereka pun menunjukkan penurunan. Jadi faktor ekonomi China juga menjadi salah satu yang memberikan sinyal kurang baik ya di market untuk pertumbuhan di di saat ini. Baik, kita beralih lagi ke Pak David. Pak David, kalaupun ternyata The Fed, seperti yang Anda katakan menaikkan hingga 5,75 hingga akhir 2023 ini, lalu efek untuk perekonomiannya seperti apa? Apakah lalu inflasi di Amerika Serikat ini bisa sesuai target dalam waktu dekat? Ya, kelihatannya Fed ini, terutama Jerome Powell ya, ingin meninggalkan legacy bahwa mereka ingin konsisten dan serius ya untuk menurunkan inflasi ke 2% tadi ya, target 2%. Walaupun memang konsekuensi-konsekuensi dari penaikan suku bunga itu ya memang perlu dilihat lagi, terutama kedua subsektor yang saya sebut tadi ya, komersial real estate satu, yang kedua juga properti secara keseluruhan, juga untuk kredit-kredit consumer yang lain ya. Jadi ini yang memang harus kita perhatikan. Sejauh ini memang dari sisi tingkat utang, utang swasta atau korporasi di Amerika Serikat itu masih relatif moderat ya. Karena sebagian besar dari utang swasta, consumer maupun household ini kan sebenarnya dan tanda kutip dialihkan gitu ya ke pemerintah ya. Jadi utang pemerintah Amerika Serikat yang sebenarnya rasionya relatif sudah cukup tinggi gitu ya. Beda dengan China. China memang sektor korporasi dan household-nya yang kita lihat utang per GDP-nya yang relatif tinggi dibandingkan utang pemerintahnya. Dan ini yang kelihatannya bisa jadi masalah di China. Ya. Jadi sejauh ini saya melihat kenaikan suku bunga di Amerika ini khawatirnya memang selain faktor domestik yang akan terpukul, tapi juga dampaknya ke negara-negara lain ya. Kita sudah melihat tahun lalu kan ada beberapa negara berkembang yang kena masalah. Lalu juga ya seperti Sri Lanka dan beberapa negara lain. Tapi di tahun ini saya khawatir memang ada satu pengaruh juga ke China. Ya. Kita tahu juga siklus kenaikan suku bunga Amerika di awal tahun 90-an gitu ya pernah juga berdampak pada Jepang ya waktu itu ya. Jadi Jepang waktu itu juga mengalami masalah ketika siklus suku bunga global itu juga sedang meningkat. Ini juga yang harus kita perhatikan. Saya akan closely paying attention what happened di China sekarang, Mbak Neke. Jadi kalau misalnya ada masalah di sana, ini tentu akan berdampak merembet ke berbanyak negara dan mempengaruhi likuiditas juga secara global.